Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Bakpao Daging Malam. Kita mulai saja ceritanya. Suara roda gerobak yang berdecit pelan memecah keheningan malam di kampung kecil pinggiran kota itu. Lampu minyak menggantung di salah satu sisi gerobak, cahayanya berkelap-redup tertiup angin. Di balik asap kukusan yang menipis, tampak seorang pria berumur 40-an mendorong gerobak pelan. Suroto, penjual bakpao yang hidup sebatang kara sejak istrinya meninggal 3 tahun lalu. Rumahnya kecil, berdinding papan rapuh dan beratap seng bocor. Di dalamnya, hanya ada sebuah dipan reot, lemari usang, dan perabotan dapur seadanya. Tapi meski begitu, setiap sore sebelum malam turun, Suroto selalu menyiapkan adonan bakpao dengan telaten. Ia menguleni tepung sambil bergumam lirih, semoga malam ini ada yang beli. Namun harapan itu hampir selalu berakhir sama, sia-sia. Setiap kali gerobaknya berhenti di tikungan kampung, hanya 1-2 orang yang melirik. Sebagian besar lebih suka membeli bakpao dari penjual lain yang lewat lebih dulu. Kadang ia menunggu hingga larut malam, tapi tetap tak ada yang datang. Bakpao Suroto tuh hambar, gak ada rasanya. Teriak seorang ibu muda suatu malam, sambil tertawa dengan tetangganya. Ya iyalah, mana mau orang beli kalau isinya cuma daging murah dari pasar kemarin sore? Sahut yang lain. Suroto pura-pura tak mendengar, tapi dalam hati ia perih. Ia tahu bakpaonya kalah rasa dari pedagang lain yang punya modal lebih, bisa beli daging segar, bisa pasang spanduk warna-warni. Sedangkan ia hanya mengandalkan gerobak butut dengan tulisan pudar. Bakpao daging Suroto halus, lembut, dan hangat. Suroto biasanya pulang dengan bakpao sisa yang sudah dingin. Ia akan memanaskannya kembali di rumah untuk makan malam. Tak jarang, ia menyimpan beberapa untuk besok pagi, walau tahu rasanya makin keras. Namun di tengah sepi dan kesendiriannya, ada satu sosok kecil yang selalu datang setiap sore. Arif, bocah berumur 8 tahun yang tinggal di rumah sebelah. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, tapi senyumnya selalu cerah. Pak Suroto, saya bantu dorong ya, katanya setiap kali melihat sang penjual bersiap-siap. Suroto awalnya menolak, udah nak, kamu main aja sana. Ini berat. Tapi Arif tetap bersikeras. Biar saya bantu Pak. Nanti saya dikasih 1 bakpao, boleh? Suroto tersenyum kecil. Boleh, asal jangan minta 2. Sejak itu, Arif jadi teman kecil Suroto. Ia membantu mendorong gerobak, memanggil pembeli, bahkan ikut menyapu sisa tepung di dapur setelah pulang berjualan. Kadang mereka tertawa kecil bersama, momen langka di hidup Suroto yang sunyi. Suatu malam, setelah seharian tak laku satu pun, mereka duduk di depan rumah. Langit mendung, suara jangkrik menggema di kejauhan. Arif menggigit bakpao pemberian Suroto dan berkata pelan, "Bakpao Bapak enak kok." Suroto tertawa getir, agak keras. Iya, karena tepungnya udah lama. Bapak nggak punya uang buat beli yang baru. Arif menatapnya dengan mata polos. Nanti kalau saya udah gede, saya bantuin Bapak jualan biar banyak yang beli ya. Ucapan itu membuat dada Suroto hangat. Tapi begitu Arif pulang, kehangatan itu berubah jadi sunyi lagi. Hanya suara angin dan dengung lampu minyak yang menemaninya. Malam kian larut. Di atas meja dapur, sisa adonan menunggu untuk diuleni. Suroto duduk lama di kursi, menatap kukusan kosong sambil bergumam lirih. Kalau saja, bakpaoku bisa bikin orang datang lagi. Angin bertiup pelan, membuat daun jendela berderit. Dari luar terdengar lolongan anjing yang panjang, seperti menjawab doanya, pelan, tapi mencekam. Suroto tak tahu bahwa malam-malam berikutnya, permohonan itu akan terkabul, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Membasahi tanah dan membuat udara kampung terasa dingin menusuk tulang. Di bawah lampu minyak yang bergoyang tertiup angin, Suroto dan Arif sedang membereskan gerobak setelah seharian berjualan. Malam itu mereka hanya berhasil menjual 4 bakpao, sisanya tergeletak dingin di nampan. Bapak lelah ya? Tanya Arif polos sambil menatap panci besar berisi adonan untuk esok hari. Suroto hanya mengangguk pelan. Matanya kosong, wajahnya lelah. Hujan rintik menetes dari atap seng, menimbulkan suara seperti bisikan pelan yang menambah rasa muram malam itu. Gerobak sudah hampir selesai dibersihkan ketika tiba-tiba panci besar di tangan Arif tergelincir, jatuh menghantam lantai dapur yang lembab. Adonan putih tumpah ke segala arah, tercampur dengan tanah dan serpihan arang dari tungku yang masih hangat. Arif,
Suara Suroto menggelegar memecah keheningan. Bocah itu terkejut, tubuhnya gemetar. Maaf Pak. Saya nggak sengaja. Tapi amarah Suroto sudah memuncak. Hari-hari tanpa pembeli, cemooh tetangga, lapar yang tak kunjung reda, semua menumpuk menjadi bara di dalam dadanya. Ia melangkah cepat ke arah Arif, wajahnya merah, matanya liar. Kamu tahu nggak, itu adonan buat jualan besok? Sekarang semua rusak. Arif mundur setapak, air mata mulai menetes di pipinya. Saya beneran nggak sengaja Pak, saya cuma mau bantu. Tanpa pikir panjang, Suroto meraih sendok besi besar yang biasa ia gunakan untuk mengaduk isian daging, lalu ia ayunkan ke kepala bocah itu. Suara benda logam menghantam tulang terdengar jelas di antara gemuruh hujan. Arif terjatuh ke lantai, tubuhnya tersungkur di antara adonan yang lembek. Suroto membeku, matanya membesar. Ia menatap sendok di tangannya yang kini basah oleh sesuatu yang lebih gelap dari air hujan. Arif? Hei bangun nak, suaranya gemetar. Ia mengguncang bahu bocah itu. Tidak ada reaksi. Nafas tak terdengar. Kepala Arif miring ke samping, matanya terbuka kosong. Jangan, bisik Suroto lirih, tubuhnya gemetar hebat. Ia jatuh berlutut, tangannya bergetar menyentuh pipi Arif. Dingin. Ia menatap sekeliling, panik. Suara hujan makin deras. Tidak ada siapapun di luar. Hanya dirinya dan tubuh bocah kecil yang tergeletak di lantai dapur. Kalau orang tahu, kalau polisi tahu, pikirnya cepat. Bayangan borgol, jeruji besi, dan wajah-wajah yang mencaci berkelebat di kepalanya. Ia menatap tangan sendiri yang berlumuran darah, lalu menatap panci adonan yang kini kosong, adonannya berserakan seperti daging putih yang tidak bernyawa. Hatinya bergemuruh. Ia mencoba berpikir, tapi pikirannya kacau. Ia menatap wajah Arif, lalu kekukusan di atas tungku, lalu kembali ke panci adonan yang tumpah. Tiba-tiba, pikiran yang tak seharusnya muncul menyelinap perlahan. Awalnya hanya seperti bisikan samar di kepalanya. Tak ada yang tahu, tak ada yang akan menemukan dia, kalau kau menyembunyikannya dengan cara lain. Suroto menelan ludah. Tidak, itu gila. Aku nggak bisa, tapi tatapannya tak bisa lepas dari daging segar yang baru ia giling sore tadi, bahan isian bakpao yang belum sempat dimasak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menolak pikiran itu. Tapi rasa takut lebih kuat dari nalar. Kalau ketahuan, kau pasti masuk penjara. Kalau tidak, mungkin ini bisa menolongmu. Lagi pula, tidak ada yang akan curiga. Ia menarik napas panjang, tubuhnya gemetar. Lalu perlahan, ia menyeret tubuh kecil Arif ke dekat tungku. Air hujan yang menetes dari atap membuat lantai basah, meninggalkan jejak merah kukusan terdengar lebih lama dari biasanya. Uap panas memenuhi dapur sempit, bercampur aroma manis tepung dan sesuatu yang lain, aroma logam, tajam, dan hangus. Di luar, hujan turun makin deras. Tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Suroto berdiri di depan kukusan, wajahnya pucat, matanya kosong. Uap panas menyelimuti tubuhnya seperti kabut dosa. Maafkan aku nak, gumamnya pelan. Aku hanya ingin hidup. Dan di tengah desau hujan dan suara kukusan yang mendesis, lahirlah bakpao dengan rasa baru, rasa yang akan mengubah kampung segalanya. Masih basah oleh sisa hujan malam sebelumnya. Suroto duduk lama di dapurnya, menatap kukusan besar yang masih mengepulkan uap hangat. Matanya sayu, merah, belum tidur semalaman. Bau daging yang menyengat memenuhi seluruh ruangan, bercampur dengan aroma manis tepung kukus. Di atas meja, tersusun puluhan bakpao putih mulus, tampak biasa seperti hari-hari lainnya. Tapi Suroto tahu, malam tadi bukan malam biasa. Setiap kali pandangannya jatuh pada kukusan itu, dadanya bergetar. Suara tawa kecil Arif, panggilannya yang polos, sesekali terngiang di kepalanya. Ia menatap bakpao itu lama, lalu berbisik lirih. Sudah, ini yang terakhir. Aku cuma ingin menyingkirkan bukti, bukan untuk dijual. Namun pikirannya cepat berubah saat perutnya berbunyi. Ia belum makan sejak kemarin sore. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu bakpao dari kukusan, membelahnya perlahan. Uap panas keluar, dan aroma gurih yang luar biasa memenuhi hidungnya. Tak seperti biasanya, ada sesuatu yang berbeda. Lebih lembut, lebih harum. Tanpa sadar, ia menggigit sedikit. Rasanya luar biasa. Gurihnya menempel di lidah,
Empuknya seperti daging segar yang baru digiling. Suroto memejamkan mata. Astaga, desisnya pelan. Rasanya benar-benar enak. Ia terdiam beberapa saat. Pikiran jahat kembali berbisik di kepalanya. Kalau mereka mencicipi ini, mereka pasti suka. Dan kalau mereka suka, kau tak akan lapar lagi. Suroto memukul meja keras-keras. Tidak. Tapi tangannya justru mulai membungkus bakpao-bakpao itu satu persatu, memasukkannya ke gerobak. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tapi ada sesuatu yang mendorongnya. Rasa takut dan rasa ingin hidup bercampur jadi satu. Sore harinya, Suroto mulai mendorong gerobaknya seperti biasa. Wajahnya pucat, tapi langkahnya tetap mantap. Di pertigaan kampung, beberapa orang mulai berdatangan. Wah, bakpao Suroto masih jualan ya? Aku coba lagi deh, kata seorang pria parubaya tanpa banyak bicara. Ia menyerahkan satu bakpao hangat dengan tangan gemetar. Pria itu menggigitnya, lalu wajahnya langsung berubah, matanya melebar, lalu ia tersenyum puas. Loh, rasanya beda. Ini, lembut banget, gurihnya pas. Dagingnya enak sekali. Beberapa orang lain yang mendengar ikut membeli. Dalam waktu singkat, gerobaknya dikerumuni pembeli. Semua memuji. Bakpao paling enak yang pernah saya makan. Dagingnya bukan daging sapi ya? Rasanya unik banget, tapi enak banget. Tambah 2, buat dibungkus. Suroto hanya bisa berdiri diam, antara lega dan takut. Ia tersenyum kaku, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar, perasaan ngeri sekaligus bangga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, gerobaknya habis terjual. Tidak ada satupun sisa bakpao. Ia menutup gerobak sambil terisak kecil, campuran bahagia dan bersalah. Namun saat ia hendak pulang, hujan rintik kembali turun, dan dari arah gang kecil, terdengar suara langkah kaki kecil di antara air yang menetes. Pak Suroto? Suroto menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut tipis dan bayangan gerobak yang menari karena cahaya lampu. Ia menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. Arif, bisiknya pelan. Tapi yang terdengar hanya suara hujan. Hari-hari berikutnya, nama Suroto tiba-tiba naik daun. Bakpaonya jadi pembicaraan warga. Setiap malam, antrian panjang terbentuk di depan gerobaknya. Bahkan orang dari kampung sebelah datang hanya untuk mencicipi bakpao daging paling enak di kota kecil itu. Uang mulai mengalir. Suroto bisa membeli tepung dan bahan yang lebih bagus. Ia mengganti lampu minyaknya dengan bohlam terang, mengecat ulang gerobak tuanya. Dari luar, ia tampak seperti orang yang hidup kembali. Tapi di dalam rumahnya, ia tak pernah terbangun oleh suara kukusan yang mendesis di dapur, padahal ia sudah mematikannya. Kadang, ia mendengar suara langkah kecil berlari di luar rumah, lalu berhenti tepat di depan pintu. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Arif berdiri di depan kukusan, wajahnya pucat, mata hitam kosong. Di tangannya, ia memegang satu bakpao, lalu berkata pelan. Bapak suka rasanya ya? Suroto menjerit dan terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap ke arah dapur, kukusan masih hangat, padahal tak ada api. Di permukaannya, uap naik perlahan membentuk wajah seorang anak kecil. Sejak malam itu, setiap kali ia membuka kukusan, ia merasa seperti ada mata yang menatap dari balik uap. Kadang, di antara adonan bakpao, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Sehelai rambut halus, kuku kecil, atau noda merah samar yang tak hilang walau sudah ia gosok berkali-kali. Namun meski rasa takut terus menghantuinya, keesokan harinya ia tetap berjualan. Dan anehnya, semakin ia takut, semakin banyak orang yang datang. Di sisi lain, kabar tentang anak hilang mulai ramai di kampung. Warga mencari Arif kemana-mana, menyebar poster, memanggil namanya di setiap gang. Tapi tak ada yang tahu, mereka semua makan dari rahasianya. Dan setiap kali seseorang memuji rasa bakpaonya, Suroto hanya tersenyum kaku sambil berkata lirih. Ya, dagingnya, dan nama Suroto makin dikenal di sekitar kota kecil itu. Bakpao daging Suroto kini jadi buah bibir, bukan hanya di kampungnya, tapi juga di media sosial lokal. Banyak yang memuji rasanya, bahkan ada yang bilang, rasanya kayak daging sapi premium, padahal murah. Namun di balik euforia itu, ada hal lain yang juga ramai diperbincangkan, serangkaian kasus orang hilang.
Dalam 2 bulan terakhir, sudah 4 orang dinyatakan lenyap tanpa jejak, 2 remaja, 1 pengamen tua, dan seorang anak kecil bernama Arif. Polisi tampak kebingungan, warga mulai takut keluar malam, dan rumor liar pun bermunculan. Beberapa orang percaya itu ulah makhluk halus, ada pula yang bilang penculik organ sedang berkeliaran. Tapi bagi Rina Pratiwi, wartawan muda dari Suara Harian, rumor itu terlalu mudah untuk dipercaya. Ia ingin fakta, bukan tahayul. Rina datang ke kampung itu pada sore yang mendung, mengenakan jaket abu dan membawa kamera kecil serta buku catatan. Ia berkeliling, mewawancarai warga yang kehilangan anggota keluarga. Dari percakapan ke percakapan, satu hal menarik perhatiannya. Setiap korban terakhir kali terlihat membeli makanan di sekitar area pasar malam, tempat para pedagang keliling biasa berjualan. Saya terakhir lihat anak saya waktu dia beli bakpao di ujung gang, kata seorang ibu sambil terisak. Bakpao? Rina menulis cepat di bukunya. Penjualnya siapa? Lupa namanya, orangnya pendiam, pakai gerobak warna biru pudar. Kalau nggak salah, tulisannya bakpao daging Suroto. Nama itu langsung menancap di kepala Rina. Malamnya, ia berjalan ke pasar malam itu. Suasana ramai, lampu-lampu redup berkelip, bau gorengan dan asap sate bercampur di udara. Di ujung barisan pedagang, ia melihat gerobak tua berwarna biru, tulisan, bakpao daging Suroto, hampir pudar. Di balik kukusan besar, berdiri seorang pria berwajah kusam. Suroto, selamat malam Pak. Boleh saya beli 1 bakpao dagingnya? Suroto menatapnya sejenak. Tatapannya berat, tapi senyumnya tipis. Boleh, Neng. Hangat, baru matang. Rina memperhatikan gerak-geriknya. Cara Suroto mengambil bakpao sangat hati-hati, seperti menyembunyikan sesuatu. Saat kukusan dibuka, aroma kuat langsung menyeruak, wangi gurih yang aneh, berbeda dari aroma daging biasa. Rina mengernyit. Ia pernah mencium bau itu, tapi bukan di dapur. Bau itu lebih mirip seperti aroma daging segar di ruang forensik, hangat dan sedikit logam. Ia mencatat cepat di bukunya. Rasanya khas ya Pak. Ini daging apa? Tanyanya dengan nada santai. Suroto tersenyum samar. Rahasia dagang Neng. Yang penting halal dan enak. Rina tertawa kecil, tapi dalam hatinya curiga mulai tumbuh. Ia mengambil bakpao itu dan menggigit sedikit. Rasanya luar biasa, tapi ada sesuatu yang mengganggu, sensasi yang terlalu nyata. Setelah pelanggan bubar, Rina mengikuti Suroto dari kejauhan. Pria itu mendorong gerobaknya pelan menuju arah timur, ke gang sempit yang menuju rumah-rumah tua. Ia berhenti di depan sebuah rumah reot, menurunkan panci dan kukusan besar, lalu masuk ke dalam. Rina mencatat alamatnya, lalu pulang ke penginapan kecil tak jauh dari situ. Di kamar, ia membuka tas dan mengeluarkan potongan kecil bakpao yang tadi disimpannya. Ia memasukkannya ke wadah plastik, berniat membawanya ke laboratorium kecil milik temannya esok pagi. Namun malam itu, ia tak bisa tidur. Di luar jendela, suara kukusan terdengar samar, padahal jarak rumah Suroto cukup jauh. Kadang, suara itu disertai bunyi seperti langkah kaki kecil di lorong penginapan. Pukul 2 dini hari, Rina terbangun. Di meja, wadah plastik berisi sampel bakpao itu terbuka sedikit, dan aroma dagingnya menguar kuat. Rina menutupnya cepat-cepat. Ada sesuatu dalam aroma itu yang membuat bulu kuduknya membawa sampel ke laboratorium makanan tempat temannya bekerja. Cuma ingin tahu, ini daging apa? Katanya singkat. Temannya tertawa kecil. Iseng banget Rin. Ya udah, aku tes cepat aja. Hasilnya mungkin malam. Rina mengangguk, lalu kembali ke kampung. Ia memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik Suroto lebih dekat. Sepanjang sore, ia bersembunyi di balik pohon dekat rumahnya. Melalui celah jendela, ia melihat Suroto menggiling daging di meja dapur. Tapi yang aneh, ia tidak membawa bahan dari pasar. Hanya sebuah karung besar yang basah dan berlumuran tanah. Suroto membuka karung itu perlahan, dan dari dalamnya tampak sehelai kain kumal, serta sesuatu yang membuat Rina menahan napas, tangan manusia, kaku dan pucat. Ia buru-buru mundur, jantung berdegup keras. Nafasnya tercekat, matanya membesar. Tapi tiba-tiba, lantai kayu di bawah kakinya berderit. Suroto menoleh ke jendela, matanya tajam, wajahnya gelap. Rina menunduk cepat dan berlari tanpa suara, menembus gang sempit hingga tiba di jalan besar. Nafasnya berat,
wajahnya pucat pasi. Sejak malam itu, Suroto mulai merasa diawasi. Saat berjualan, ia sering menatap ke sekeliling. Kadang berhenti tiba-tiba, memandangi bayangan di ujung gang. Saat memasak, ia merasa seperti ada mata yang mengintip dari celah dinding. Suatu malam, ia menatap kukusannya dan berbisik. Mereka tahu, mereka mulai tahu. Uap dari kukusan naik perlahan, membentuk siluet wajah Arif, tersenyum dingin di antara asap putih, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di meja kamar penginapannya, Rina menatap layar ponsel dengan napas tak beraturan. Di sana terpampang pesan dari temannya di laboratorium makanan. Rin, hasil uji daging bakpao itu aneh. Ada kandungan DNA manusia di dalamnya. Aku nggak bercanda. Ini bukan kesalahan alat. Pesan itu membuat tubuh Rina seketika lemas. Jari-jarinya gemetar. Ia menatap layar lama, tak percaya. Jantungnya berdetak cepat. DNA manusia, katanya pelan, hampir berbisik. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menutup ponsel, lalu berjalan mondar-mandir. Semua potongan mulai menyatu dalam pikirannya. Aroma daging segar, cara Suroto bersembunyi di dapur, karung misterius itu, dan bau yang tak pernah ia lupakan. Ia menyalakan laptop, mulai menulis laporan cepat untuk redaksi. Diduga, seorang penjual bakpao di Kampung Lestari menggunakan bahan dari daging manusia. Bukti awal berasal dari uji laboratorium independen. Jari-jarinya menari di atas keyboard, tapi sebelum ia sempat menekan tombol kirim, suara langkah kaki terdengar di luar jendela kamarnya. Pelan, berat, berulang. Rina menahan napas. Ia mematikan lampu. Dari celah tirai, tampak bayangan seseorang berdiri di bawah cahaya lampu jalan, tubuh besar, memakai topi bundar, dan di tangan kanannya, sesuatu berkilat. Pisau dapur. Rina menutup mulutnya agar tak menjerit. Ia tahu siapa itu, Suroto. Beberapa jam sebelumnya, seseorang mungkin telah membocorkan uji laboratorium itu. Atau mungkin Suroto memang sudah curiga sejak ia merasa diawasi. Paranoia yang tumbuh di benaknya kini jadi nyata. Ia tahu, ada yang mengintip rahasianya. Malam itu, hujan turun deras. Rina memutuskan untuk mengikuti Suroto sekali lagi. Dengan jas hujan dan kamera kecil di tangan, ia berjalan menyusuri gang belakang. Suara petir menyambar jauh di atas, menyamarkan langkah kaki. Ia melihat rumah reot itu lagi. Lampu dapur menyala. Dan di halaman, di bawah guyuran hujan, terlihat sosok Suroto sedang menyeret sesuatu. Tubuh seorang remaja pengamen, mungkin sekitar 16 tahun, lemas tak bergerak. Dari kepala remaja itu menetes darah yang bercampur air hujan, meninggalkan garis merah di tanah. Rina menutup mulutnya dengan tangan, menahan muntah dan teriakan. Ia mengangkat kameranya dengan tangan gemetar. Cahaya kilat dari kamera membuat Suroto menoleh cepat. Siapa di sana? Rina mundur pelan, tapi kakinya menginjak ranting patah. Mata Suroto langsung menajam. Ia melempar tubuh korban ke tanah, lalu berlari ke arah sumber suara. Tangannya menggenggam pisau panjang, wajahnya basah oleh air dan keringat. Keluar. Aku tahu kau di situ. Rina berlari sekuat tenaga. Hujan deras mengaburkan pandangan, tapi ia terus berlari menembus gang sempit. Suara langkah Suroto mengejar di belakangnya, berat tapi cepat. Pisau itu berkilat tiap kali tersambar petir. Rina hampir terpeleset di jalan becek, napasnya tersengal. Tolong. Ada orang, tapi suaranya tertelan hujan. Ia menoleh sebentar, Suroto hanya berjarak 10 meter di belakang, matanya merah seperti binatang terluka. Ia membelok ke arah rumah Pak RT Darmaji, satu-satunya orang yang dikenalnya di kampung itu. Tangannya mengetuk keras pintu rumah kayu itu. Pak RT. Tolong buka. Tolong cepat, Pak. Dari dalam terdengar suara seret kursi, lalu pintu terbuka sedikit. Siapa itu? Saya Rina. Wartawan, Pak. Belum sempat ia selesai, bayangan Suroto sudah muncul di ujung gang. Rina langsung masuk, dan Pak RT menutup pintu rapat-rapat. Mereka menahan napas di balik pintu, mendengar langkah Suroto berhenti di luar. Sunyi. Hanya suara hujan dan dari luar jendela. Rina keluar, aku cuma mau bicara. Suara itu datar tapi berat, seperti suara dari mimpi buruk. Pak RT menggenggam parang kecil yang disimpannya di dapur,
sementara Rina gemetar sambil menunjukkan kameranya. Saya punya buktinya, Pak. Foto, dan hasil tes laboratorium. Dia masak manusia. Pak RT menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Rina membuka kameranya, menampilkan foto yang baru diambil. Suroto menyeret tubuh remaja itu, darah di tanah, dan wajahnya yang menatap kamera dengan mata kosong. Pak RT menelan ludah, wajahnya pucat. Ya Tuhan! Dari luar, terdengar suara langkah menjauh perlahan. Suroto akhirnya pergi. Tapi Rina tahu, itu bukan akhir, itu hanya diam sebelum badai. Malam itu mereka berdua tak tidur. Rina menulis ulang laporannya dengan cepat, menambahkan bukti foto. Tapi sebelum bisa mengirimnya, listrik padam. Semua gelap. Dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara kukusan mendesis, padahal mereka jauh dari rumah Suroto. Rina menatap Pak RT dengan wajah pucat. Bapak dengar itu? Pak RT mengangguk pelan, wajahnya tegang. Dari luar, di tengah suara hujan, samar terdengar sesuatu, seperti suara anak kecil tertawa. Dan Suroto, di rumahnya yang remang, menatap dapur kosong dengan tatapan kosong. Dia tahu, gumamnya pelan. Mereka semua tahu? Ia menatap pisau di tangannya, dan tersenyum tipis di tengah uap kukusan yang tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah di atas kampung Lestari, seolah ikut menyembunyikan bau busuk yang mulai menyebar dari arah rumah Suroto. Rina berdiri di depan balai warga dengan mata merah, memegang flashdisk berisi foto dan hasil uji laboratorium. Suaranya bergetar saat ia berbicara di hadapan Pak RT Darmaji, beberapa warga, dan 2 orang polisi sektor terdekat. Ini bukan gosip. Saya punya buktinya. Daging di bakpao Suroto mengandung DNA manusia. Saya juga lihat sendiri tadi malam, dia menyeret mayat seorang anak remaja ke dapurnya. Suasana berubah sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin tua berderit. Beberapa warga menatap satu sama lain, sebagian tertawa gugup. Ah, mana mungkin. Suroto orang baik, tiap malam jualan di sini. Cuma tukang bakpao biasa. Iya, Mbak wartawan jangan sembarangan nuduh. Rina menggigit bibirnya, lalu membuka kamera dan memperlihatkan foto yang ia ambil malam tadi. Kilatan cahaya memperlihatkan sosok Suroto, basah kuyup, sedang menyeret tubuh remaja yang tak bernyawa. Wajah-wajah warga langsung berubah. Ada yang menjerit pelan, ada yang menutup mulut. Pak RT menatap foto itu lama, lalu menatap Rina. Kita harus ke rumahnya. Sekarang juga. Mereka datang beramai-ramai, 5 warga pria, 2 polisi, dan Rina di belakang membawa kamera. Udara pagi berubah pengap. Dari kejauhan, rumah Suroto tampak sepi. Gerobak bakpaonya terparkir miring di depan, kukusan masih mengepul tipis meski matahari sudah tinggi. Pak RT memanggil, Roto. Keluar. Kami cuma mau bicara. Tak ada jawaban. Polisi menendang pintu kayu rapuh itu terbuka lebar. Aroma amis menyergap keras. Semua menutup hidung. Bau daging busuk, amis, bercampur bumbu kukus yang manis dan anyir. Rina menahan napas dan menemukan ember besar berisi cairan kemerahan. Ketika salah satu polisi memberanikan diri membuka penutupnya, mereka semua mundur dengan wajah pucat. Di dalamnya ada potongan-potongan daging, paha, tulang rusuk, dan serpihan kulit manusia. Ya Tuhan, bisik Pak RT, suaranya serak. Di pojok ruangan, sebuah lemari pendingin kecil berdengung. Salah satu warga membukanya perlahan. Di dalamnya tersimpan potongan tangan kecil, jari-jarinya masih utuh, di gelang pergelangan itu tertulis nama, Arif. Warga perempuan di belakang langsung menjerit histeris. Ada yang pingsan, ada yang muntah di lantai. Polisi yang memegang senter berkata lirih, ini bukan baru. Ada yang sudah kering, berarti sudah berbulan-bulan. Rina menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa sadar. Ia menatap foto Arif di ponselnya, anak kecil yang dulu ia wawancarai tentang kehidupan malam di kampung ini. Bocah ceria yang suka membantu Suroto mendorong gerobak. Jadi, selama ini, dia. Suara terhenti di tenggorokan. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang rumah. Berat, cepat, lalu berhenti. Semua menoleh. Dari balik pintu dapur, muncullah Suroto, wajahnya kusut, matanya merah seperti tak tidur berhari-hari.
Bajunya berlumuran tepung dan noda darah yang mulai kering. Ia memegang pisau panjang di tangan kanan. Warga berteriak. Polisi menodongkan senjata. Namun Suroto tidak menyerang. Ia justru tertawa pelan, retak, lalu makin keras. "Kalian datang juga ya?" katanya, suaranya serak dan aneh. "Kalian semua suka rasanya, kan? Setiap malam beli bakpaoku. Habis, laku keras. Kalian makan mereka semua." Ia melangkah mundur ke tengah dapur, menatap kukusan besar yang masih mengepul. "Aku cuma kasih yang kalian mau. Daging yang empuk, yang manis, yang bikin ketagihan." Polisi mencoba mendekat, tapi Suroto menodongkan pisaunya ke leher sendiri. "Aku kerja keras buat mereka, buat rasanya. Arif pun pasti suka kan?" Air mata dia bantu aku sampai akhir. Pisau itu bergetar di tangannya. Rina menatapnya dengan campuran marah dan iba. "Kau membunuh anak itu Suroto, dia percaya padamu." Wajah Suroto menegang. Senyumnya lenyap. Lalu, dalam satu gerakan cepat, ia berbalik dan berlari ke arah pintu belakang. Polisi meneriakkan peringatan, warga mengejar. Di gang sempit belakang rumah, Suroto terpeleset oleh genangan air cucian. Ia jatuh terduduk, punggungnya menabrak tembok. Massa sudah mengepung. "Tangkap dia. Dia pembunuh." Suroto menatap mereka satu persatu, matanya kosong. Ia berteriak sekeras mungkin hingga urat lehernya menegang. "Kalian semua makan mereka. Kalian semua sama kotornya denganku." Lalu ia tertawa lagi, gila, sampai air liurnya menetes. Polisi berusaha menenangkan warga, tapi massa yang marah sudah kehilangan kendali. Batu pertama dilempar. Disusul tendangan, pukulan, dan teriakan. Rina hanya bisa menatap dengan ngeri saat tubuh Suroto dihajar tanpa ampun, darahnya membasahi jalan. Di antara suara teriakan dan amarah, Suroto masih sempat berkata pelan sebelum napas terakhirnya terlepas. "Rasanya, enak kan?" Tubuhnya akhirnya terkulai. Kukusan bakpao di rumahnya masih menyala, uapnya naik perlahan ke udara, membawa aroma daging yang entah milik siapa lagi. Warga kampung, yang tadinya ketakutan, kini berubah menjadi lautan amarah. Mereka mengepung gang sempit tempat Suroto jatuh tersungkur, tubuhnya berlumuran darah dan tepung yang menempel di kulitnya. Lampu-lampu rumah bergetar ditiup angin malam, dan di tengah cahaya redup itu, wajah Suroto terlihat seperti topeng antara manusia dan setan. "Tangkap dia. Bunuh pembunuh itu. Dia kasih kita makan manusia." Tongkat, batu, dan potongan kayu beterbangan. Suroto mencoba merangkak mundur, menutupi wajahnya, tapi setiap gerakannya dibalas dengan pukulan baru. Polisi yang datang belakangan mencoba menerobos kerumunan. "Berhenti. Hentikan. Biarkan kami tangkap dia hidup-hidup." Namun suara itu tertelan oleh amarah ratusan orang yang merasa telah dikhianati. Rasa jijik dan bersalah mereka meledak menjadi kebencian yang membabi buta. Rina berdiri di tepi kerumunan, tubuhnya gemetar, kamera tergenggam erat tapi lensanya turun. Ia ingin menghentikan mereka, tapi suaranya tak keluar. Di hadapannya, Suroto sudah tak lagi melawan. Tubuh kurus itu kini tergeletak, matanya menatap ke langit malam yang kelam. Nafasnya berat, tersengal, darah mengalir di antara bibirnya. Di sela napas terakhir, ia berbisik lirih, hampir seperti anak kecil yang memohon. "Arif, maafkan aku." Lalu matanya perlahan memudar. Hening tiba-tiba menggantikan teriakan. Orang-orang berhenti memukul. Beberapa menatap tangan mereka sendiri, memegang batu, kayu, atau pipa besi yang masih meneteskan darah. Tak ada yang bersuara. Hanya suara kukusan dari gerobak yang masih berdiri di ujung jalan. Asap tebal keluar dari kukusan itu, menari di udara malam. Aroma daging manis masih terasa, tapi kini bercampur bau gosong dan darah. Salah seorang warga menendang gerobak itu membuatnya terguling, lalu api dari lampu minyak menyambar kain yang basah adonan. Dalam sekejap, gerobak bakpao Suroto menyemburkan uap panas dan aroma hangus. Di dalamnya, sisa adonan berwarna hitam legam, menggumpal seperti abu. Warga menatap api itu lama, hingga polisi akhirnya memerintahkan semua mundur. Sirene meraung di kejauhan, tapi api sudah lebih dulu melahap semuanya. Rumah, gerobak, dan sisa-sisa rahasia kelam yang tersembunyi di dapur itu. Keesokan harinya, koran lokal menampilkan berita besar di halaman depan.
Penjual bakpao gunakan daging manusia, warga kampung Lestari dihantui rasa bersalah. Namun di pojok bawah halaman itu, ada satu kolom kecil berjudul lembut. Rasa yang tak layak dinikmati, oleh Rina Prameswari. Dalam tulisannya, Rina menulis, di balik rasa yang membuat orang ketagihan, tersimpan dosa yang tak terhapuskan. Daging manusia, ketakutan, dan kebohongan bercampur jadi satu dalam kukusan malam itu. Tapi yang paling mengerikan bukan hanya pembunuhnya, melainkan bagaimana kita semua pernah menikmati hasil perbuatannya tanpa tahu apa yang kita makan. Ia menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Dari jendela kantor redaksi, ia bisa melihat langit pagi yang cerah, tapi pikirannya masih dipenuhi suara Suroto. Mereka semua suka rasanya. Beberapa minggu berlalu. Kampung Lestari kini sepi. Rumah Suroto sudah jadi puing. Tapi setiap malam, orang masih bersumpah mendengar suara kukusan dan teriakan anak kecil dari arah sana. Rina pergi meninggalkan kota itu. Ia pikir kisahnya sudah selesai. Namun di pinggiran kota lain, di pasar malam yang baru dibuka, seseorang sedang membuka gerobak sederhana. Catnya baru, tapi modelnya sama seperti milik Suroto dulu. Di papan kecil tertulis, bakpao daging, resep rahasia warisan. Penjualnya tersenyum ramah pada pelanggan pertama, sambil berkata dengan nada pelan tapi menakutkan. Dagingnya segar, Bu. Dijamin beda dari yang lain. Uap kukusan naik perlahan, menutupi wajahnya, dan dari dalam, terdengar suara kukusan mendesis lembut, seperti bisikan masa lalu yang belum selesai. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Bakpao Daging Malam berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.